Saudara, harga sejumlah bahan pokok merangkak naik di berbagai daerah. Bahkan di Jakarta, harga cabai merah keriting tembus hingga Rp70.000 per kilogram. Lantas bagaimana dampaknya kepada pengusaha rumah makan? Simak laporan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Yogi Syahrevi dari Senayan, Jakarta. Ya saudara, belakangan ini kurang lebih semingguan ini bahan pokok banyak yang harganya naik. Mulai dari cabai merah keriting yang harganya ini bisa tembus sampai Rp70.000 per kilogram. Lalu juga ada telur ayam yang harganya sekarang bisa mencapai Rp30.000 per kilogram. Lalu juga ada harga dari bawang putih yang mencapai Rp40.000 per kilogram. Lalu juga ada beras yang sekarang kisaran harganya Rp14.945.000 per kilogram. Nah, saudara, padahal bahan ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat ataupun dalam lingkup keluarga, tapi juga para pedagang yang menjajakan atau menjual nasi-nasi rames untuk para karyawan yang berada di sekitar perkantoran ataupun juga wilayah-wilayah lainnya. Dan saya akan menanyakan langsung kepada salah satu pedagang mengenai apa kemudian dampak yang dirasakan dari kenaikan sejumlah bahan pokok berikut. Halo Ibu, dengan Carla dari Kompas TV. Dengan Ibu siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul, nah ini kan sejumlah bahan pokok lagi naik nih, banyak yang naik. Ini yang paling dirasakan itu yang mana nih? Yang paling berat itu di beras, minyak, kayak telur, cabai, bawang, ya lumayan harganya. Kalau untuk cabainya sendiri nih, harganya berapa sih Bu? Keriting itu biasanya cabai merah keriting itu normal, biasa kita beli Rp20.000, sekarang melonjak jadi Rp60, ada Rp70, telur. Dari harga Rp25 bisa jadi melonjak Rp30.000. Kalau untuk beras sendiri? Beras biasa per karung itu 800, ada yang 600, sekarang 900 sampai 1 juta. Per karung. Per karung. Oke. Bu, ini kan tadi disebut nih ada cabai. Lalu selain cabai nih Bu, sebentar, kalau untuk bawang-bawangan gimana? Bawang merah. Bawang merah itu 25, biasa kita normal beli, sekarang 40, 50 per kilo. Ini gimana kemudian mensiasatinya nih Bu dengan kenaikan harga yang tidak sedikit begitu? Ya kita sih tetap seperti biasa, tidak ada bumbu yang dikurangin walaupun dengan harga yang mahal gitu bawang tetap kita normal. Tidak ada yang kita kurangin bumbunya. Kalau untuk bumbu berarti masih sama, dan kalau untuk harganya gimana? Apakah kemudian ada kenaikan harga? Enggak, tetap harga tetap, tidak ada kenaikan. Ini apakah ada pengurangan jumlah pendapatan per harinya mungkin? Untuk pengeluaran mungkin nggak seperti biasanya yang lumayan gitu ya, agak berkurang sedikit karena bahan pokok pun naik, jadi belum gaji karyawan, penghasilan pun dipotong. Gaji karyawan sama belanja bahan pokok ya lumayan lah berkurangnya. Ini kira-kira bahan pokoknya terasa naik nih sejak kapan sih? Udah 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu dari cabai, bawang, beras, kemudian juga telur ayam pada naik. Nih harapannya Ibu seperti apa? Harapannya ya harganya kembali normal untuk bahan pokoknya dan apa ya? Pokoknya kembali normal, stabil lah harganya gitu, bahan pokok. Jadi omset mungkin juga bisa meningkat lagi ya? Biar omset kita bisa meningkat lagi, biar penghasilan pun menambah. Baik, terima kasih Ibu Nurul, sukses nih dengan dagangannya, semoga hari ini laris manis ya Bu ya. Itu tadi demikian perbincangan saya dengan salah satu pedagang nasi rames di salah satu kawasan Senayan, Jakarta, yang menyatakan memang ternyata bahan pokok yang banyak kenaikannya ini mulai dari bawang, cabai merah, kemudian telur ayam, beras ini cukup berdampak ya kepada penjualan mereka. Mungkin mereka tetap menjual dengan harga yang normal, tapi memang karena kenaikan harga ini maka untuk pendapatan perharinya tidak seperti dahulu ketika belum ada kenaikan. Dan harapannya memang selain harganya bisa stabil, untuk pemerintah juga diharapkan dapat menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat maupun juga pedagang UMKM. Claudia Carla, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta.